untuk semua siswa kelas 7. Hari ini kita ketemu lagi dalam pertemuan yang ketiga. Kita bahas satu tema yang masih sama, saya akan sambung lagi tentang karya pengampunan Allah dalam Yesus Kristus. Ini masih berbicara mengenai tema yang sama kemarin. Nah, ya, dasar Alkitabnya masih sama, yaitu Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Artinya, kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan, ya kita juga berhak untuk memberikan maaf atau memberikan pengampunan kepada orang yang bikin salah pada kita. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ya, ini ampuni kesalahannya, ini saling mengampuni. Ya, nah lanjutan dari materi kemarin ini yang saya sampaikan. Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Dalam tradisi perjanjian lama, kalau saudara tahu ya, kalau orang Israel itu harus mempersembahkan korban sebagai korban penghapus dosa. Itu biasanya menggunakan domba yang tidak bercela atau tidak ada cacatnya. Nah, Allah menuntut persembahan binatang supaya umat manusia memperoleh pengampunan. Jadi, kalau orang Israel berbuat dosa zaman perjanjian lama, itu mereka harus ambil satu domba, disembelih sebagai itu korban untuk penghapusan dosa mereka. Nah, mari kita belajar dari kisah Abraham yang ketika Tuhan memerintahkan dia menyerahkan siapa nama anaknya? Ishak. Nah, ketika dia menyerahkan Ishak, ketika dia diperintahkan untuk serahkan anakmu yang satu-satunya itu, serahkan anakmu yang paling kamu sayang itu, dia mempersembahkan Ishak sebagai persembahan yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi gini, dengan campur tangan Tuhan, ia menyediakan domba sebagai pengganti daripada Ishak. Jadi ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk menyembelih Ishak, akhirnya Tuhan menyediakan domba sebagai penggantinya. Nah, artinya gini, tapi domba yang dimasukkan di sini harus domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Artinya yang tidak ada lukanya, domba yang tidak ada cacatnya, atau misalnya patah kakinya atau patah lehernya, tidak. Nah, makanya untuk menyelamatkan umat manusia dalam perjanjian baru, harus Yesus yang dikorbankan. Makanya Yesus yang berkorban di atas kayu salib. Lah kenapa Yesus? Kenapa bukan manusia? Karena semua manusia itu sudah berdosa. Nah, kalau manusia sudah berdosa, berarti manusia sudah cacat, betul? Nah, hanya Yesus yang tidak berdosa, yang tidak bercacat. Makanya Yesus yang berkorban. Nah, Yesus sebagai korban penghapus dosa ini menarik, ini kita bahas. Ya. Hutang dosa manusia dalam perjanjian lama itu harus dibayar dengan binatang berupa domba. Sedangkan dalam perjanjian baru, Yesus disebut sebagai anak domba Allah atau penghapus yang menghapus dosa manusia. Untuk menjadi penyelamat yang menyelamatkan manusia, maka Yesus harus menanggung penderitaan dan hukuman atas dosa. Yesus sebagai korban yang tidak bercacat karena manusia semua sudah berdosa. Ingat yang saya jelaskan tadi. Dengan itu Allah sendiri yang menjelma sebagai manusia dalam diri Yesus untuk memikul dosa dan memerdekakan manusia dari kutuk maut. Kematian Yesus membuktikan kasih Allah kepada manusia. Artinya gini, kalau manusia berdosa dalam zaman perjanjian lama, harus mengambil domba, sembelih, itu sebagai penghapus dosa. Zaman perjanjian baru sudah nggak pakai binatang, tapi pakai apa? Yesus. Jadi lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib, seperti gambar yang paling depan saudara lihat tadi itu membuktikan bahwa Yesus yang menanggung dosa-dosa kita. Sudah tidak pakai binatang lagi, sudah tidak pakai domba lagi, tetapi Yesus yang menjadi korban yang terbaik. Nah, kenapa bukan manusia yang disalibkan? Kenapa bukan manusia yang berkorban bagi sesamanya? Tidak bisa. Karena kata Alkitab, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya gini, semua manusia sudah cacat. Kalau ikuti zaman perjanjian lama, harus menyerahkan domba yang tidak bercacat, tidak bercela. Zaman perjanjian baru, manusia sudah bercacat, sudah bercela semua. Artinya semua sudah penuh dengan dosa. Makanya tidak layak untuk menyelamatkan sesamanya. Jadi tidak ada manusia satupun yang bisa menyelamatkan sesamanya. Hanya Yesus
sebagai manusia yang tidak bercacat yang bisa menyelamatkan kita. Jadi, oleh sebab itu Allah sendiri yang menjelma sebagai manusia. Menjelma itu kalau biasa orang memakai kata itu inkarnasi, ya. Dia mengambil rupa sebagai manusia dalam diri Yesus untuk menyelamatkan kita manusia. Nah, makna keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus. Banyak pengertian yang beragam tentang keselamatan. Roma 6 ayat 23 mengatakan begini, bahwa upah dosa ialah maut. Hukuman dosa adalah maut. Jadi, jika berbicara tentang maut, maka pengalaman yang paling mengerikan itu yang dialami Yesus ketika di kayu salib, betul? Nah, kita melihat, maka Yesus tidak hanya menyelamatkan jasmani dan rohani kita, tetapi ia membebaskan manusia itu dari kutuk dosa dan memperbaiki hubungan manusia yang telah rusak. Jadi, apa sih makna daripada keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus? Jadi maknanya adalah dengan kematian Yesus, ia mempererat kembali hubungan manusia yang telah rusak. Ya, kapan hubungan manusia rusak? Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Di situ manusia yang tadinya suci, manusia yang tadinya benar, sudah menjadi tergores. Gara-gara apa? Melakukan dosa. Nah, oleh sebab itu dengan kedatangan Yesus memperbaiki hubungan itu, hubungan manusia dengan Allah. Ya, nah, melalui Yesus kita dapat menyebut Allah sebagai Bapa seperti Yesus memanggilnya. Tiap orang beriman wajib mengakui keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus. Maka dengan itu kita terus menjaga hubungan yang baik dengan Allah melalui pembacaan Alkitab dan doa. Bukan hubungan manusia dengan Allah yang diperbaiki, melainkan manusia dengan sesamanya juga harus berdamai. Artinya gini, dengan kedatangan Tuhan Yesus, kita juga bisa menyebut Allah itu sebagai Bapa. Seperti Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapanya. Karena kenapa? Karena Yesus sudah menyelamatkan kita. Yesus sudah di dalam kita. Atau tepatnya lagi, kita di dalam Yesus. Nah, tiap orang beriman harus mengakui. Kalau kita mengatakan, saya ini orang beriman, saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya Yesus, kita harus mengakui bahwa saya selamat karena Kristus. Saya selamat, saya diselamatkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Tidak boleh menyangkali itu. Ya, jadi keselamatan yang kita peroleh itu harusnya kita yang layak dihukum, harusnya kita yang layak disalibkan, tetapi Yesus menggantikan itu karena kasihnya kepada kita. Nah, ini penjelasan Alkitab ya. Kolose 3:13 tadi sudah. Nah, ini artinya gini, ampunilah seorang akan yang lain. Jadi kita wajib untuk mengampuni sesama kita. Terus Efesus 4:32, saling mengampunilah kamu. Artinya gini, kalau dia berbuat salah, kamu maafin. Nanti kamu juga bikin salah, dia maafin. Itu namanya saling mengampuni. Nah, terus di sini Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi kenapa kita diselamatkan? Bukan karena kita benar, tapi kita ini dibenarkan. Ya, bukan karena kita ini orang yang paling suci, kudus, dan benar di hadapan Tuhan, makanya kita diselamatkan. Tidak. Tapi memang karena Allah mengasihi kita. Memang karena Allah sayang sama kita. Nah, tugas manusia hanya percaya saja. Percaya dalam bahasa Yunaninya itu pisteuo, yang mengandung 3 unsur utama, yaitu keyakinan yang kokoh bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Ia adalah juru selamat. Jadi kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yang kedua, persekutuan yang menyangkal diri dan ketaatan kepada Kristus. Jadi kita harus taat kepada Kristus. Itu arti daripada pisteuo. Yang ketiga, itu kepercayaan penuh di dalam Kristus bahwa ia mampu dan bersedia menuntun kita. Jadi tugas kita untuk mensyukuri keselamatan yang kita terima hanya percaya saja, atau yang disebut dengan pisteuo, ya, keyakinan kokoh, ketaatan, dan kita yakin bahwa ia mampu menuntun kita. Nah, kata yang dipakai dalam Yohanes 3:16 itu adalah kata binasa tadi, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kan gitu ayatnya. Nah, kata ini tidak menunjukkan kepada kematian jasmani, tetapi kepada hukuman kekal yang begitu mengerikan. Nah, oleh sebab itu, kita diselamatkan dari hukuman yang begitu mengerikan itu. Hidup kekal adalah karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita pada saat kita dilahirkan kembali.
kekal bukan saja mengacu kepada keabadian, tetapi kepada kualitas kehidupan. Jadi berbicara kekal bukan hanya berbicara nanti sampai selama-lamanya, tetapi itu berbicara kualitas hidup. Jadi kalau kita yang orang yang diselamatkan oleh Tuhan, kualitas hidupnya beda dengan dunia, beda dengan orang lain, ya. Apa yang kita menjadi kesimpulan kita? Bahwa bersyukurlah kita harus bersyukur bahwa kita punya Allah yang baik, ya, yang telah rela memberikan anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai korban yang tidak bercacat celah, tanpa dosa. Oleh sebab itu manusia yang sudah mendapatkan pengampunan wajib untuk mengampuni sesama. Jadi semua anak-anak kelas 7 wajib mengampuni sesama. Jangan mengatakan, wah sampai kapanpun aku nggak maafin kamu. Itu namanya konyol, ya. Tugas kita sebagai orang percaya adalah meyakini bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya, yaitu keselamatan dan pengampunan. Tidak ada satu hal pun yang Tuhan tidak bisa kerjakan di dunia ini, termasuk mengampuni dosa kita, ya. Tuhan memberkati semua saudara. Salam sehat dan sukses selalu. Amin.